Hai kawan, yuk kita cari tahu tentang apakah mandi hujan bikin sakit? Bareng saya Soleh. Lihat kawan, hujan mulai turun. Rasanya seru ya kalau kita main di luar. Tapi pasti ibu atau ayah sering bilang, Soleh, jangan hujan-hujanan, nanti sakit. Kalian juga sering dengar begitu kan kawan? Rasanya jadi sedih, tidak bisa main. Tapi, apa benar air yang jatuh dari langit itu mengandung adanya penyakit? Banyak orang bilang air hujan itu kotor dan penuh dengan kuman jahat. Padahal kawan, sebenarnya air hujan itu awalnya adalah uap air yang bersih. Alami dari bumi kita. Jadi, airnya sendiri sebenarnya tidak berbahaya. Kenapa setelah main hujan, hidung kita jadi mampet dan badan jadi panas? Bukan di airnya kawan, tapi ada di suhu tubuh kita. Menarik kan? Air hujan yang dingin menyentuh kulit kita, suhu tubuh kita akan langsung turun. Itu seperti mesin kawan, dia harus tetap hangat supaya bisa bekerja oke. Energi tubuh kita habis cuma buat memanaskan badan kita sendiri. Akibatnya, pasukan pertahanan atau imun kita jadi kelelahan dan mulai mengantuk. Nah, di saat itulah para kuman yang tadinya takut mulai berani untuk masuk. Kenalan yuk kawan, ini namanya rhinovirus. Dia adalah sumber penyebab pilek. Si virus ini paling suka kalau suhu di dalam hidung kita sedang dingin kawan. Dia akan masuk lewat hidung atau mulut kita saat kita sedang asik bermain. Kalau tubuh kita kuat, virusnya pasti kalah. Tapi kalau kedinginan, dia bisa menang. Jahat, tapi kondisi badan kita yang sedang lemah. Tahu tidak kawan? Hidung kita itu punya rambut kecil dan cairan pelindung loh. Fungsinya untuk menyapu kotoran dan virus supaya tidak masuk ke dalam paru-paru. Dan gerakan sapu di hidung kita jadi sangat lambat. Aku jadi malas bekerja. Ini kesempatan buat si virus. Makanya hidung kita jadi tersumbat karena tubuh sedang berusaha melawan kuman itu. Nah, ada lagi mitos. Kenapa harus segera cuci rambut kalau kena hujan? Di rambut akan menguap dan menarik panas dari kepala kita. Kepala yang terlalu dingin bikin suhu tubuh kacau kawan. Itu bahaya sekali. Dengan cuci rambut pakai air hangat, kita bantu kepala kembali ke suhu yang normal. Jadi, nasihat orang tua kita itu ada sainsnya kawan. Hebat ya mereka. Pernah dengar istilah masuk angin? Orang Indonesia pasti tahu banget ini. Sebenarnya itu bukan angin yang masuk kawan, tapi otot kita yang tegang karena dingin. Otot perut jadi kaku, pencernaan terganggu, dan akhirnya kita merasa mual. Solusinya, tubuh butuh bahan bakar atau energi ekstra buat melawan rasa dingin itu. Oleskan sesuatu yang hangat di perut, supaya otot-otot kalian jadi rileks lagi. Apalagi sekarang sedang musim pancaroba. Sebentar panas, sebentar hujan deras. Perubahan cuaca yang mendadak bikin tubuh kita harus bekerja 2 kali lebih keras. Tubuh jadi gampang stres kawan. Makanya kita harus lebih rajin menjaga kesehatan. Selalu sedia payung atau jas hujan di tas kalian ya. Jadi anak yang siaga itu keren. Oke kawan.
Sekarang kita sudah tahu kan rahasia di balik air hujan tadi. Jadi tips pertama kawan, kalau sudah selesai, segera keringkan badan pakai handuk. Mandi dengan air hangat sangat membantu mengembalikan suhu tubuh yang normal. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan minum air putih yang banyak. Istirahat yang cukup juga sangat penting supaya pasukan imun kita kembali kuat. Main hujan itu boleh, asalkan kita tahu cara menjaga kesehatan kita, kawan. Sekarang kalian tidak perlu takut lagi, kan? Sains sudah menjawab semuanya. Wah, ternyata seru sekali ya belajar tentang rahasia alam bareng-bareng. Kalian mau tahu apa lagi? Kasih tahu Soleh di bawah ya kawan. Tetap sehat dan selalu penasaran tentang dunia di sekitar kita ya. Senang bisa bahas apakah mandi hujan bikin sakit sama kalian. Sampai jumpa.